Ada kembali bersama program Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 terjadi di Pacitan, warga panik. Wakil Wali Kota Surabaya tolak pengembalian dokumen kependudukan milik karyawan yang sebelumnya ditahan pemilik perusahaan. Presiden membeli sapi untuk kurban jenis Belgian Blue seberat 1,2 ton seharga 100 juta rupiah. Sebuah minibus tiba-tiba oleng dan menabrak tiang lampu merah dan tiang lampu jalan di Madiun. Akibatnya 1 penumpang tewas di lokasi kejadian. Minibus berpenumpang 2 orang terguling dan menabrak tiang lampu merah di eksit tol Caruban, tepatnya di Desa Purworejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Senin pagi. Akibatnya 1 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban adalah Satijem, 63 tahun, warga Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Nyono, 62 tahun, warga Desa Karangsono, Kabupaten Ngawi, melaju dari Ngawi menuju Madiun. Di lokasi kejadian, mobil tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak tiang lampu merah dan lampu penerangan jalan. Itu yang kecelakaan apa, Pak? Bis mini. Ya. Itu kira-kira arahnya dari mana? Arah dari sana, dari barat. Dari Ngawi ya? Yang pulang tamu dari Ngawi ya. Dari Ngawi ke Taruban ya. Terus tadi untuk korbannya gimana, Pak? Meninggal. Berapa orang? 1. Dugaan sementara pengemudi mobil mengantuk sehingga mobil tiba-tiba oleng tak terkendali. Dijelaskan untuk kronologinya semula kendaraan bus tersebut berjalan dari arah barat menuju ke timur. Kemudian sesampainya di TKP diduga sopir tersebut mengantuk, akhirnya hilang kendali dan menabrak traffic light. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Madiun. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Gempa bumi bermagnitudo 5,7 mengguncang Kabupaten Pacitan Selasa pagi. Meski gempa dirasakan cukup kuat dan menyebabkan warga panik, namun tidak berdampak pada kerusakan bangunan. Gempa bumi kembali mengguncang Kabupaten Pacitan Selasa pagi. Gempa yang terjadi pukul 7.55 waktu Indonesia Barat terasa kuat di wilayah Kecamatan Kota Pacitan. Aktivitas masyarakat sempat terhenti menyusul 3 kali getaran yang terjadi. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Pacitan, Radite Suryo Anggono, mengatakan gempa berkekuatan magnitudo 5,7 berlokasi di 265 km barat daya Pacitan dengan kedalaman 10 km. Meski kekuatan gempa cukup besar, namun getarannya ringan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan umum maupun rumah penduduk. Radite Suryo menyebut setelah gempa magnitudo 5,7, terjadi 3 kali gempa susulan, masing-masing berkekuatan magnitudo 3,7 dan 3,4. Letak gempa itu yang jauh sekitar 100 lebih kilometer dari Pacitan, selatan Pulau Jawa, itu mungkin getarannya walaupun 5,7 tapi getarannya cuma ke ini, artinya Tidak begitu terasa ya? Cukup dirasakan, jadi mungkin tidak berdampak seperti itu. Berdasarkan catatan BPBD Pacitan, dalam kurun waktu bulan Mei 2025, sudah 119 kali terjadi gempa bumi di Pacitan. Hanya saja mayoritas guncangan gempa berkekuatan magnitudo 2,5 sampai dengan 3. Seringnya gempa di Kabupaten Pacitan dipicu adanya aktivitas subduksi lempeng pada zona megatrust. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Hujan deras disertai angin kencang merusak belasan bangunan di Situbondo. Tak hanya itu, sejumlah pohon juga tumbang hingga menimpa rumah. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang di tepi jalan di Kabupaten Pasuruan. Seorang pengendara motor yang sedang melintas tertimpa hingga kakinya terluka. Setelah terjadi pohon tumbang. Kamera warga merekam beberapa saat setelah hujan deras dan angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Situbondo Senin sore. Meski berlangsung singkat, namun peristiwa alam ini mengakibatkan sejumlah kerusakan. Salah satunya adalah sebuah rumah desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan.
Tak hanya itu, angin kencang juga membuat sebuah pohon berukuran besar tumbang hingga menimpa rumah. Akibatnya 2 penghuni rumah mengalami luka-luka karena tertimpa puing bangunan. Hujan, angin, besar. Habis itu, Saya tidak tahu, kajuan ibu waktu itu ibu di mana? di dalam. Bapak absen itu terus menyala terus. Saya keluar. Pas keratap lagi digeluser. Nggak kena pohon ranting ibu. Enggak, Yang di dalam siapa tadi? banyak di dalam. Selain di Kecamatan Bungatan, dampak cuaca ekstrem ini juga merusak sejumlah rumah dan bangunan di wilayah pesisir Kecamatan Melandingan. Tak hanya rumah warga, angin kencang juga turut menerbangkan atap bangunan pelelangan ikan. Petugas gabungan dari BPBD diterjunkan ke lokasi untuk menyingkirkan puing bangunan dan batang pohon yang tumbang. Kami dari BPBD dapat laporan ada kejadian angin kencang sertai hujan lebat juga mengakibatkan pohon tumbang dan juga rumah rusak atau atap-atapnya terhempas oleh angin. Untuk yang kerusakan berat, Pak? Nah, untuk kerusakan itu ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bungatan dan Melandingan. Jadi yang di Kecamatan Bungatan itu rusak berat, yaitu warung yang dipakai untuk dapur umum. BPBD Situbondo hingga Selasa pagi masih mendata dampak kerusakan akibat peristiwa ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang di tepi jalan di Kabupaten Pasuruan. Seorang pengendara motor yang sedang melintas tertimpa hingga kakinya terluka. Sebuah pohon terem besi berukuran besar tumbang di tepi jalan raya Desa Kebonrejo, Kecamatan Grati, Pasuruan. Hujan lebat yang disertai angin kencang diduga menjadi penyebab pohon tumbang. Seorang pengendara motor yang kebetulan melintas di lokasi kejadian tertimpa. Meski reruntuhan pohon itu tak sampai mengenai tubuhnya, namun kaki korban terjepit ranting dan sepeda motornya. Korban bernama Ridwan, asal Desa Triwung, Kecamatan Grati, diselamatkan warga dan dievakuasi ke sebuah pos kamling dekat lokasi kejadian. Menurut seorang saksi mata, Hendrik, korban sempat diteriaki kalau ada pohon tumbang, namun korban tidak mendengar. Ada angin kan, ya ada angin banter itu langsung bunyi kretek gitu ya. Habis itu langsung rubuh pelan-pelan ini. Nah ada sepeda motor dari situ. Saya bilang tolong. Langsung nyata tadi langsung kerubuhan di sini orangnya. Orangnya enggak apa-apa. Menurut seorang saksi mata, Hendrik, korban sempat diteriaki jika ada pohon tumbang, namun korban tidak mendengarnya. Peristiwa pohon tumbang di tepi jalan raya kerap terjadi dan memakan korban di Pasuruan. Setidaknya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini, ada 1 warga tewas dan 3 orang lainnya terluka. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Seorang konsultan pajak di Banyuwangi ditangkap polisi karena menggelapkan uang perusahaan senilai 2,2 miliar rupiah. Uang hasil curiannya tersebut digunakan pelaku untuk berfoya-foya, membuat film layar lebar hingga ibadah umroh. Idrus Effendi, konsultan pajak perusahaan milik Ketua HIPMI Banyuwangi, pasrah digiring polisi ke ruang penyidik unit Pitsus Satreskrim Polresta Banyuwangi. Pria asal Banyuwangi ini ditangkap karena menggelapkan uang perusahaan senilai 2,2 miliar rupiah. Kasus penggelapan ini terungkap akhir tahun 2023 lalu saat audit keuangan perusahaan. Pelaku sebenarnya sudah diberikan tenggang waktu untuk mengembalikan uang perusahaan, namun tidak bisa sehingga akhirnya dilaporkan polisi. Hasil penyelidikan polisi, uang hasil kejahatan itu dilakukan untuk membuat film layar lebar, berfoya-foya hingga ibadah umroh. Memegang keuangan dari beberapa grup usaha tersebut. Nah, yang bersangkutan juga menerima gaji setiap bulan, akan tetapi yaitu berdasarkan dengan hasil audit internal yang kita lakukan, itu beberapa keuangan itu ada yang dibelikan kamera, yaitu untuk operasional yang bersangkutan dalam membuat film itu sendiri. Ada beberapa yang juga untuk biaya-biaya untuk umroh dan lain sebagainya. Di 2 tahun yang lalu, saat yang bersangkutan ditunjuk sebagai
salah satu tenaga ahli di dalam perusahaan korban, kemudian melakukan pengambilan melalui token yang dia kuasai, token salah satu bank yang setiap penarikannya berkisar sekitar 15 sampai 20 juta selama terus-menerus dipergunakan. Salah satu yang bisa ditelusuri adalah untuk membeli sarana perfilman, dalam hal ini ada kamera segala macamnya, dan yang bersangkutan sempat bikin film juga yang diketahui bahwa dana atau anggaran tersebut dari dana perusahaan. Pelaku dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan yang ancaman hukumannya mencapai 5 tahun kurungan penjara. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Jan Wadiana, pengusaha yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya karena menahan ijazah karyawan, Selasa siang mengutus tim kuasa hukum untuk kembali menemui Wakil Wali Kota Armuji. Namun orang nomor 2 di kota Surabaya tersebut menolaknya karena kasusnya telah ditangani kepolisian. Kuasa hukum pemilik usaha CV Sentosa Sil, Jan Wadiana yang terjerat kasus penggelapan ratusan ijazah mantan karyawan, Selasa siang mendatangi rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya. Kedatangan tim kuasa hukum bermaksud mengembalikan dokumen kependudukan 35 mantan karyawan kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Beberapa dokumen yang ditahan dan akan dikembalikan diantaranya KTP, kartu keluarga, buku nikah, serta SIM milik 35 mantan karyawan, diantaranya berasal dari luar pulau. Menurut kuasa hukum tersangka, motif penahanan dokumen karena kliennya khawatir barang inventaris milik perusahaan disalahgunakan oleh para karyawan. Yang pasti dokumen-dokumen tersebut terdiri dari KTP, kartu keluarga, SKCK, surat keterangan pengganti yang menerangkan terkait perekaman EKTP yang dikeluarkan dari beberapa kabupaten. Contohnya ada dari Kabupaten Gresik dan ada yang dari Tuban. Kemudian ada buku nikah, SIM A, SIM C. Pengembalian dokumen yang dilakukan oleh kuasa hukum tersangka ditolak oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Menurutnya saat ini proses hukum sudah berjalan dan kasusnya sudah ditangani polisi. Karena ini sudah berproses di Polda Jawa Timur dan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum, barang bukti yang diserahkan ini ya diserahkan ke Polda, jangan ke saya. Karena kita sudah tidak punya suatu kewenangan dan kita menghormati suatu instansi di mana mereka sudah berproses di sana. Jan Wadiana, pemilik usaha CV Sentosa Sil, sempat heboh di kota Surabaya dan jadi perbincangan karena menahan ijazah karyawannya meski karyawan yang bersangkutan tidak lagi bekerja di tempatnya. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Kita beralih ke informasi ringan. Sapi jenis Belgian Blue milik peternak sapi di Kabupaten Lamongan dipinang Presiden Prabowo Subianto. Sapi seberat lebih dari 1 ton tersebut rencananya akan dijadikan hewan kurban di Masjid Al-Mutakin, Kecamatan Karanggeneng. Oreo, sapi milik Suwiknyo, peternak asal Desa Puter, Kecamatan Kembang Bahu, jadi pilihan Presiden Prabowo sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Pemilik sapi Suwiknyo mengatakan sapi yang dirawatnya ini dijual seharga 100 juta rupiah. Sapi jenis Belgian Blue berusia 3,5 tahun seberat 1,2 ton ini dirawat seperti sapi pada umumnya, diberi makan rumput 3 kali sehari, dan diberi tambahan suplemen untuk meningkatkan nafsu makannya. Suwiknyo tidak menyangka sapi miliknya akan dibeli oleh Presiden karena merupakan apresiasi bagi peternak. Berat sudah mencapai 1 ton 1,8 dengan usia 3,5 tahun di sana. Ini sapi Belgian Blue satu-satunya di Jawa Timur. Alhamdulillah, jadi secara dari evaluasi dengan provinsi setelah verifikasi lapangan memang alhamdulillah satu-satunya sapi crossing itu yang usia sekian yang masih bertahan dan layak kriteria untuk sapi sedan yang benar di kandang saya ini. Rencananya sapi kurban Presiden Prabowo akan diberikan ke pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dan akan disembelih di Masjid Al-Mutakin, Kecamatan Karanggeneng saat Hari Raya Idul Adha.
Sapari Radowijaya melaporkan dari Lamongan. Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Berita Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imanda Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.